Oke, hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang dan selamat bergabung di YouTube channel saya Salman Alam. Dan kesempatan kali ini kita akan sama-sama bahas ringkasan launching dari SPM Poltekbar yang baru tadi sore ya. Kita tonton sama-sama. Yang belum nonton nobar video fullnya bisa langsung cek ya di link description box di bawah ataupun di YouTube channel saya. Teman-teman yang mau join juga bimbel masuk Poltekbar silahkan bisa langsung cek link.id/Salman Alam ataupun bisa klik link di description box di bawah untuk pendaftaran bimbel masuk Poltekbar hanya bayar sekali dan sudah lengkap dengan mock-up test, kemudian modul, kemudian pertemuan ya secara online. Terutama yang teman-teman yang di Lombok kita ada spesial meet and greet nanti satu kali, entah itu di Mataram, Praia dan Selong insya Allah. Oke, di video kali ini kita akan sama-sama merekap gitu ya, meringkas video launching yang sekitar 1 jam menjadi hanya mungkin sekitar 10 menit. So, kita mulai videonya. Nah, untuk video launching ya teman-teman ya, seperti ini ya, bisa diakses nanti kita coba share linknya biar teman-teman juga bisa menonton. Oke, aku akan membuka Notepad ya teman-teman ya. Izin aku buka Notepad karena lumayan banyak yang harus tak ringkas di sini. Oke, teman-teman mungkin yang mau melihat notepadnya bentar aku coba bacakan aja karena banyak ya. Oke, kita mulai dulu ya tentang kuota penerimaan untuk SBM Poltekbar dan SMM Poltekbar. Untuk SBM sendiri punya kuota sebesar 60% dari total daya tampung ya. Untuk SMM hanya 40%. Total penerimaan yang disampaikan oleh Bapak, ntar aku agak lupa nama bapaknya nih. Takut salah ini nama. Bapak Andar Danalova L. Gultom ya sebagai Asdep BKSDM A dan PV. Oke. Beliau menyatakan bahwa total kuotanya ada di 3.645 orang untuk gabungan antara SBM dan SMM. Nah, dan setiap Poltekpar itu dibagi lagi ya. Jadi misal itu kan total untuk 6 PTMP 3.645 untuk SBM dan SMM untuk 6 PTMP. Nah, untuk NHI sendiri sebanyak 775 orang totalnya ya. Yang dibagi atas SBM tuh hanya 465 orang dan SMM hanya 310 orang. Kemudian Poltekbar Bali ada 690 orang dengan pembagian SBM hanya 414 orang dan SMM sebanyak 276 orang. Poltekpar Makassar totalnya itu sebanyak 600 orang terbagi atas SBM hanya 360 dan SMM hanya 240 orang. Kemudian ada Medan, Poltekpar Medan 820 orang dibagi dua yaitu 492 orang untuk SBM dan 328 orang untuk SMM. Poltekpar Palembang sebanyak 400 orang kuota daya tampung maksimal untuk gabungan SBM dan SMM. Untuk SBM yang bisa diterima hanya 240 orang dan SMM sebanyak 160 orang. Terakhir di Poltekpar Lombok, total kuota ya daya tampung kita sebesar 360 orang dengan SBM itu 216 orang dan SMM hanya 144 orang. Jadi total penerimaan kita adalah 3.645 orang dibagi 60 persennya yaitu 2.187 orang untuk SBM dan SMM hanya 1.458 orang. Teman-teman mungkin bisa dicatat ataupun dipelankan kalau misalkan videonya terlalu cepat. Oke. Kemudian ada target di sini ada target minimum ya pendaftaran yang ditargetkan itu sekitar 5.480 orang sekian ya. Jadi kemungkinan akan jauh sih lebih dari target karena tahun lalu aja itu pendaftarnya hampir 9 ribuan orang ya. Jadi teman-teman yang mau mempersiapkan diri nih biar kemungkinan besar memperbesar peluang teman-teman untuk bisa menjadi mahasiswa Poltekpar silahkan bisa gabung di bimbel masuk Poltekpar selagi masih ada promo Ramadan. Harga normal di 300.000 sekarang kita diskon 50.000 jadi hanya 249 atau 250.000. Cek link description box di bawah.
karena peluangnya sangat kecil teman-teman ya, apalagi misalkan pendaftarannya lebih banyak lagi gitu ya. Target di kementerian sekitar 5.400, tapi biasanya hampir dua kali lipat yang mendaftar, yaitu sekitar 10 ribuan orang. Oke. Kemudian tema tema untuk tahun ini adalah pendidikan vokasi berkualitas menghasilkan SDM unggul dan berdaya saing internasional. Ya, kemudian visi dan misinya udah inline ya. Kemudian tagline-nya ya mungkin setiap tahun juga mirip-mirip. Mau lulus langsung kerja atau wirausaha, kuliah di Poltekpar aja gitu ya. Untuk timeline ya, ini udah resmi sekali teman-teman ya. Aku bisa share langsung bahkan untuk timeline. Ya bentar, aku share screen aja biar ada improve di sini. Oke. Nah, untuk timeline teman-teman bisa akses langsung ya di website resmi seperti tahun kemarin, cuman mungkin ada beberapa perubahan nih. Di sini ada buku panduan pendaftaran, videonya mungkin besok baru rilis. Linknya ini teman-teman ya. Ya, nanti aku coba taruh di description box di bawah juga. Kemudian ya, oke, kita langsung ke ini aja timeline. Starting pendaftaran ya 12 Maret sampai 17 Mei. Walaupun tadi sore katanya teman-teman banyak yang error di OTP ya, karena memang ya diserbu bareng-bareng, server Indonesia nggak ada yang kuat guys ya. Apalagi pemerintahan kita, mohon maaf. Mungkin kita delay dulu, mungkin 1 minggu 2 minggu baru bisa daftar teman-teman ya. Jadi santai aja karena waktunya lumayan lama, sebanyak 66 hari ya, dari 12 Maret sampai 17 Mei 2025. Setelah itu ada sosialisasi dan simulasi ujian masuk ya. Jadi note, teman-teman harus mempersiapkan laptop dengan koneksi internet ya. Laptop yang bisa connect ke internet, dan sebisa mungkin jangan laptop kentang ya. Jangan ketika connect internet nge-lag atau shutdown, banyak virus dan seterusnya ya. Ada sosialisasi dan simulasi masuk ya. Bisa banget di linknya di sini. Saya belum coba juga, mungkin besok kita coba di tanggal 23 Mei ya. Penutupan 17 Mei, simulasi 23 Mei, simulasi ujian masuk 24 Mei. Kemudian pelaksanaan tesnya di 27 sampai 31 Mei, sesuai sekali dengan prediksi kita sebagaimana video-video sebelumnya ya. Oke, ada buku panduan, wawancara ruangan, tes potensi skolastik, dan ada dan di sini ya, membedakan dengan tahun lalu ada psikotes ya. Di Bimbel masuk Poltepar kita akan bahas juga psikotes apa sih yang kemungkinan akan keluar di tahun ini, oke? Kemudian setelah itu ada pengumuman di tanggal 12 Juni ya. Pengumumannya di sekitar 12 Juni, ada jarak 2 mingguan ya dari tes. Kemudian setelah teman-teman dinyatakan lulus untuk tahap satu, tadi ini tahap satu semua teman-teman ya. Setelah udah pasti lulus, nanti teman-teman diminta untuk melakukan tes kesehatan. Ya, sebaiknya diperhatikan juga untuk teman-teman yang mungkin ada masalah di skoliosis dan buta warna ya. Kemudian diberikanlah jeda waktu sekitar 1 minggu untuk pergi ke Vaskes, ataupun kalau di Poltekpar NHI Bandung bisa langsung ke kampus untuk melakukan tes kesehatan. Oke, tes kesehatannya mandiri teman-teman ya. Silahkan teman-teman bisa mengeluarkan dana sendiri untuk melakukan biaya tes kesehatan, dan itu sangat variatif dari harga 200 sampai 800 ribu, bahkan ada yang sampai jutaan. Oke, kemudian 20 Juni teman-teman yang mengumpulkan hasil dan sesuai ya dengan spesifikasi masing-masing program studi tentunya pasti akan lulus untuk menjadi mahasiswa Poltekpar. Namun memang mungkin ada yang tidak mengumpulkan atau tidak sesuai dengan spesifikasi, ternyata baru dicek ya skoliosis berat, ataupun ternyata baru ngecek ternyata buta warna total ya. Jadi mohon maaf. Jadi mohon teman-teman untuk melihat eh, fisik ataupun ya kekurangan dan kelebihan teman-teman ya. Diperhatikan dulu sebelum memilih program studi. Oke. Kemudian terakhir ada 26 Juni pengumuman akhir kelulusan. Ini udah tahap akhir 26 Juni, dan seterusnya biasanya udah ada daftar ulang. Oke. Mungkin untuk video kali ini ada lagi nggak sih ya? Ntar aku lihat note ya. Karena banyak banget hari ini. Wawancara udah pas. Oke. Dan satu lagi ada note untuk KIPK ya. Kartu Indonesia Pintar, mohon maaf teman-teman udah ditanyakan langsung ke Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan langsung di live tersebut ya, bersama dengan kementerian, ternyata tidak bisa ataupun belum bisa lah untuk tahun ini sinkron dengan KIPK. Jadi teman-teman yang mungkin punya kartu Indonesia Pintar, mohon maaf harus melakukan pembayaran as a normal, tapi memang
bisa dibilang murah sih sebenarnya kalau bisa dibandingkan dengan kampus-kampus besar ya. Tapi kalau misalkan dengan KIPK ya mohon maaf, teman-teman harus menunggu dulu gitu ya karena ada beasiswa dalam kampus namanya beasiswa yang ya, asalnya dari kampus itu biasanya baru bisa cair di semester 2 dan seterusnya. Jadi semester satu daftar ulang, baju, kemudian persiapan dan seterusnya nanti biayanya juga kita akan ringkas juga di YouTube ini. Jangan don't forget to like, comment, subscribe. Oke, siapkan modal. Yang formulir tuh paling di 250.000 untuk orang Indonesia, untuk luar Indonesia di 1 juta. So, siapkanlah sedikit mungkin modalnya karena memang perlu biaya, tapi insya Allah ketika udah masuk Poltekpar makin banyak beasiswa yang disediakan kata bapak-bapak di kementerian ataupun eselon 1 sana. Sekian mungkin di video kali ini dari saya Salman Alam. Yang mau ikut bimbel silakan bisa langsung join di bimbel masuk Poltekpar. Sekian untuk ringkasan dari nobar bareng launching SBM Poltekpar. Semoga bermanfaat. Kita bahas tentang kuota, kita bahas tentang masing-masing kuota per Poltekpar, kemudian mekanisme tes dan jadwalnya. So, last for me and see you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.